Bismillahirrahmanirrahim. Ayo bawa harta ke surga. Dukung pembangunan sekolah Islam Mufid dengan donasi ke rekening atas nama Yayasan Muflih untuk Islam dan Dakwah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Jamaah yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah pada hari ini bisa kembali melanjutkan kajian ensiklopedia salat jilid yang ketiga. Dan di hari ini kita pindah ke Masjid Baitul Mubarak, dan saya simak rekaman pertemuan minggu lalu. Ustadz Azmi membahas ta'ziyah. Yang pertama adalah tentang keutamaannya, kemudian yang kedua tentang bacaan atau lafaz-lafaz yang biasa dibaca ketika bertakziah. Sebenarnya waktu kita bertakziah, datang melayat ke rumah keluarga duka, ada bacaan-bacaan yang disunnahkan. Seperti di nomor 1, ini salah satu bacaan yang paling masyhur, yaitu kita dianjurkan untuk mengatakan kepada keluarga duka, inna lillahi ma akhadha wa lillahi ma a'ta, atau walahu ma a'ta wa kullu syai'in 'indahu ila ajalin musamma faltasbir wal tahtasib. Sesungguhnya milik Allah apa-apa yang Dia ambil, sesungguhnya milik Allah apa-apa yang Dia beri, dan segala sesuatu itu ada batasannya, akan sampai pada masa dan waktunya. Hendaklah kamu bersabar dalam menghadapi musibah ditinggal keluarga yang wafat, dan hendaklah kamu meminta kepada Allah pahala dengan kesabaranmu ini. Cuma kita kalau ngomong seperti itu kepada kebanyakan kaum muslimin, ya, kita salaman gitu kan, assalamualaikum. Dia lagi nangis, kemudian kita bilang inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta wa kullu syai'in indallahi ila ajalin musamma faltasbir wa tahtasib. Kemudian kita ngomong begitu, kadang dia bingung, kamu ngomong apa begitu. Karena minimnya pengetahuan kaum muslimin tentang bacaan ini. Kita aja kadang-kadang sudah bertahun-tahun belajar sunnah belum hafal, ya tidak? Coba ngaku ini, iya kan? Kebanyakan kita ndak hafal dengan bacaan ini. Ya, paling-paling kita bilang sabar ya, paling gitu. Yang diomongin juga terima kasih ya, gitu. Tapi ya kalau bisa dihafalkan, alhamdulillah. Kalau ndak bisa ya minimal ketika kita melayat, kita berbicara yang baik-baik, yang menunjukkan bahwa kita ikut berduka. Karena ada sebagian orang ketika dia melayat, dia tidak menunjukkan suasana duka. Seperti kalau kita bilang kurang empati. Ada orang lagi sedih, ada orang lagi nangis, ya, suaranya dia tinggi, ketawa-ketawa di, kalau bahasa Balikpapan, tarup. Itu apa, tenda di luar itu. Duduk-duduk di kursi plastik yang sudah disediakan oleh tuan rumah. Situ ngerokok-ngerokok bareng. Ya, di dalam kedukaan mereka ketawa-ketawa, yang dibicarakan masalah-masalah dunia. Ya, jadi kadang-kadang kita datang itu tidak seperti orang berduka, atau bisa dibilang dengan kata lain, mendingan gak usah datang daripada pas datang malah menunjukkan sesuatu yang bertentangan dengan suasana hati keluarga duka, begitu. Dan kalau tidak salah Ustadz Azmi baru sampai lafaz ke-5. Sekarang kita baca lafaz ke-6 dan ke-7. Untuk menghemat waktu kita dengar pembaca membacakan Indonesianya. Silakan. Poin S. Di antara yang bisa meringankan beratnya musibah saat bertakziah atas kematian orang-orang yang dicintai secara umum, baik itu berupa anak, ayah, ibu, saudara laki-laki, saudara perempuan, suami, istri, ataupun teman dekat, adalah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ma li abdil mu'minini indi jazaa'un
idza qabattu Safiyatu min ahli dunya thumma ihtasabahu illal jannah. Tidak ada balasan di sisiku bagi hambaku yang beriman ketika aku mengambil buah hatinya dari penduduk dunia, kemudian dia mengharap pahala darinya kecuali surga. Waktu kita sedang melayat, kita bisa ucapkan bacaan ini. Kalau misalnya bingung dengan bahasa Arabnya, kita bisa bahasa Indonesianya. Tapi ini bukan bacaannya, melainkan kita sampaikan hadis ini. Bukan kita salaman terus kita bilangnya mali abdil mu'min andi jazaun idza qabattu bla bla bla, bukan. Ini lafaz hadis yang di dalamnya ada keterangan tentang pahala bagi orang yang bersabar saat ditimpa musibah meninggalnya anggota keluarga. Nah, untuk menerapkan bacaan yang ke-6 ini, jadi kita bilang begini sama yang kita layat. Sabar ya, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda gitu. Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, tidaklah hambaku yang mukmin ya akan diberikan pahala apabila aku ambil buah hatinya di kalangan ahli dunia, yaitu di kalangan penduduk dunia, melainkan ganjaran untuknya adalah surga. Nah, kita terapkan bacaan yang ke-6 ini bukan dengan cara membacakan hadis ini dengan tiba-tiba ini seperti doa, bukan. Tapi diberitahukan sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda begini dan begitu, supaya yang kita layat ini bisa bersabar ya, supaya dia lebih tenang. Dan ketika dia diberikan kabar gembira, kalau kamu bersabar dengan meninggalnya anakmu, meninggalnya ayah ibumu, maka kamu akan mendapatkan balasan yang di sisi Allah itu tidak lain kecuali surga. Coba kalau kita lagi sedih, kita punya anak kita meninggal misalnya, anak semata wayang lagi, udah gitu ditunggu 7 tahun menikah baru dapat. Setelah 7 tahun menikah baru dapat 1. Baru usianya 2 tahun lagi lucu-lucunya, misalnya dia mainan, ibunya tidak perhatikan, akhirnya ditabrak mobil misalnya ya, itu kan sedih berlipat-lipat. Nunggunya lama, anaknya masih kecil, satu-satunya ya. Ketika dia lagi sedih-sedihnya, tiba-tiba ada orang datang lalu memberikan dia pelukan, salam, diusap punggungnya, lalu diberikan kabar gembira. Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, orang yang diambil buah hatinya lalu dia bersabar, pahalanya buatnya adalah surga. Itu kesedihannya akan berkurang. Begitu. Ketujuh, Poin G, boleh juga ia mengatakan, kalau bacaan berikut ini dibacakan beneran. Ini seperti ungkapan langsung. Apa katanya? a'adhamallahu ajrak wa ahsana azaak wa ghafara limayyitik. Semoga Allah membesarkan pahalamu, memperbaiki keadaanmu, dan mengampuni orang yang telah meninggalkanmu. Ya. Kalau ini tidak hafal, ya berarti hafalkan. Kalau perlu misalnya sebelum kita sampai di rumahnya mayit, kita sudah betul-betul berusaha untuk menghafal bacaan ini. Kalau tidak hafal juga bahasa Arabnya, bisa pakai bahasa Indonesia. Sabar kak ya, sabar akhi ya. Semoga Allah memberikan kepada antum pahala. Semoga Allah memperbaiki urusan antum dan keluarga. Semoga Allah mengampuni dosa ibu dan bapak antum yang meninggal ini. Wallahu a'lam bishawab. Ini diantara bacaan-bacaan yang kalau kita datang ke rumah duka, kita baca seperti ini, atau kita ungkapkan dan kita ucapkan kepada mereka kabar gembira seperti yang dicontohkan di dalam buku ini ya. Saya pernah pada suatu hari salah satu dari teman saya meninggal. Kemudian karena itu kejadiannya malam, kemudian kita langsung ramai-ramai ke rumahnya di malam hari. Ada sebagian orang datang, ya mungkin karena keawaman mungkin ya. Karena mungkin tidak terbiasa atau memang tidak belajar mau mengucap apa. Ya, yang ada saya lihat ya, ini mayit, dia berdiri di dekat sepupunya si mayit. Ketika masuk, assalamualaikum, waalaikumsalam. Dia lihat sepupunya ini temannya,
Langsung dia salaman. Lamanya kita tidak ketemu. Mana aja kan tuh? Loh, ini mau melayat atau mau reunian? Kok yang diajak bicara malah apa? Sepupunya. Lalu yang ditanya, kemana aja? Wah, lama gak ketemu. Sekarang dikerja apa? Loh, ini kok melayat kok jadi begitu bicaraannya? Harusnya kan kita kalau tidak tahu itu kita tanya-tanya, yang mana bapaknya? Oh, itu nah bapaknya. Kita datangin bapaknya. Sabar Pak ya. Semoga Allah mengampuni dosanya Pak ya. Kalau misalnya ini yang meninggal orang tua, terus ini anaknya. Anaknya yang mana? Anaknya yang itu nah. Itu yang lagi sedih. Kita datangin anaknya. Sabar Mas ya. Semoga Bapak nanti dilapangkan kuburnya. Seperti itu. Kalau yang meninggal ini misalnya suami, lalu istri-istri kita datang, kita pesanin sama istri kita. Hati-hati ya Mia, jangan sekali-kali nanti kamu ucap sesuatu yang sembarangan. Karena kulihat kamu kayaknya kalau ketemu orang tuh suka sembarangan. Apa sih Bi? Ya ini kan ku nasihatin ya. Saya dari awal ku tegaskan, jangan sampai nanti kamu di situ bicara yang aneh-aneh. Bicara panci lah, bicara apalah di situ nanti. Assalamualaikum. Orang lagi nangis-nangis istrinya. Istri kita masuk situ. Gimana kabarnya? Loh, yang kita datangin ini adalah yang lagi berduka, bukan sesama pengunjung, bukan sesama pelayat. Malah asik ngobrol di situ. Gimana kabarnya? Ya, jilbab bapak ini bagus loh. Ini bahannya ini aneh ya. Ini beli di mana ini? Yang dibicarakan bukan kedukaan. Yang didatangi, yang disabar-sabari, bukan yang lagi berduka. Kadang-kadang sebagian wanita seperti itu. Kadang-kadang karena mungkin tidak terbiasa atau memang ya belum terjaga betul-betul lisannya, berbicara sembarangan di tempat orang berduka. Wallahu a'lam bishawab. Lanjut sekarang al-amr tsalits. Poin ketiga, waktu takziah tidak dibatasi hanya selama 3 hari. Akan tetapi, kapanpun seseorang melihat adanya faedah dalam bertakziah, maka dia boleh melakukannya. Kata penulis, at-ta'ziyatu la tuhaddadu bi 3 ayyamin la tatajawazuha. Ta'ziyah sebagaimana kata aslinya atau maknanya yaitu memberikan hiburan kepada orang yang sedang berduka. Itu sebenarnya tidak dibatasi hanya dengan angka 3 hari yang tidak boleh lebih dari itu. Bahkan mata ra'al faidata fit ta'ziyati atabiha. Bahkan kapanpun seseorang melihat bahwa kalau dia bertakziah itu akan memberikan faidah bagi keluarga duka, maka lakukan. Adapun yang ada di negeri kita karena bentuknya seremonial pengajian kematian, maka sering dibatasi hanya berapa hari? 3 hari. Nanti kadang-kadang 3 hari ini sudah dipesankan ustadznya, Ustadz Fulan hari 1, Ustadz Fulan hari 2, Ustadz yang satu lagi hari ketiga. Karena bentuknya adalah seremonial. Padahal di dalam Islam, di dalam sunnah, takziah itu tidak ada seremonialnya. Orang datang, kemudian misalnya yang datang ini laki dan perempuan, maka yang laki mentakziah kepada keluarga laki-laki. Kalau dia bawa istri, istrinya ke perempuan. Dan yang terbaik adalah kalau rumahnya cukup, maka tamu laki-laki ada ruangan khusus, tamu perempuan ruangan khusus, biar tidak ikhtilat. Kalau rumahnya tidak terlalu cukup, maka perempuan yang di dalam, sedangkan laki-laki semuanya di teras. Begitu. Dan tidak ada seremonial pengajiannya. Kecuali ketika lagi takziah, tiba-tiba keluarga duka bertanya suatu masalah agama, hingga nanti kelihatannya kayak pengajian. Saya pernah bertakziah, kemudian keluarga duka tanya sesuatu tentang warisan. Ketika saya bicara, orang menangkapnya kan secara zahir, Ustadz Mufli lagi ngisi pengajian, karena memang saya terbiasa ngisi pengajian. Duduk di lantai, dikelilingi beberapa orang, dikira lagi pengajian. Padahal sedang ditanya oleh keluarga duka tentang suatu masalah terkait dengan warisan. Kalau itu beda lagi. Tapi kalau yang memang sengaja dipanggil Ustadz nanti acaranya jam sekian,
Nanti pembukaan, lalu pembacaan ayat suci Al-Quran, dilanjutkan dengan pengajian. Habis itu nanti masing-masing orang hadirnya pulang bawa bingkisan. Kantongnya satu-satu diisi amplop. Maka ini jadi sebuah seremonial. Begitu. Jadi yang benar, sebenarnya kapanpun, misalnya bapak ibu kita meninggal, kemudian ada sepupu kita kerja di luar negeri, setelah 2 bulan mungkin dia pulang, lalu kemudian dia ke rumah kita, kan sudah lebih dari 3 hari. Bolehkah dia datang ke rumah kita untuk takziah? Jawabannya boleh. Gitu. Jadi tidak hanya dibatasi 3 hari. Karena bisa jadi ada orang berpendapat, aku mau ke rumahnya si fulan, mau ngapain? Mau takziah. Enggak boleh, sudah lebih 3 hari. Takziah itu maksimal 3 hari. Maka ini pendapat tidak ada dalil. Coba dibaca. Disebutkan dalam hadis sahih dari Nabi SAW bahwa beliau pernah bertakziah setelah 3 hari, sebagaimana disebutkan dalam hadis Abdullah bin Ja'far radhiyallahu anhu. Maka selama panasnya musibah itu masih ada, takziah tetap diperbolehkan sekalipun setelah waktu yang cukup lama. Jadi dalam masalah ini terdapat keluasan dan di dalamnya terdapat hiburan bagi keluarga duka akibat musibah yang menimpa mereka. Guru kami Imam Abdul Aziz bin Baz rahimahullah berkata, tidak ada batasan hari tertentu untuk bertakziah, tetapi takziah itu disyariatkan sejak roh keluar, yaitu sebelum mensolatinya dan setelahnya, yakni sebelum maupun sesudah menguburkan. Ya. Karena bisa jadi takziah itu dilakukan, misalnya yang saya ceritakan tadi, ada ikhwah meninggal di malam hari. Karena meninggalnya itu sekitaran setelah Isya jam 8:30 dan sangat tidak memungkinkan untuk mengumpulkan orang segera untuk mensolatkan lalu kemudian merangkaikan dengan penguburan, atau bahkan minimal hanya memandikan dan mengafani langsung dikuburkan, tidak mungkin dilakukan di malam hari itu juga. Maka mayat di malam hari itu cuma sekedar dimandikan, dikafani. Nah, dalam proses itu kan belum disolatkan, solatkannya besok. Maka kalau ada orang datang, maka itu sudah termasuk takziah. Jadi jangan dikira takziah itu hanya tunggu dikubur. Sebagian orang mengira takziah itu adalah acara yang dilaksanakan malam harinya setelah dikubur. Itu dia masalahnya. Padahal takziah itu artinya hiburan. Jadi bisa jadi mayit itu masih ada di rumah, kemudian kita datang memberikan hiburan, minimal memberikan pelukan, kalau sesama perempuan memberikan pundak, ya, untuk tempat dia menangis. Seperti itu namanya juga takziah. Jadi tidak mesti tunggu penguburan. Di mana bisa dilakukan? Coba ditanya, dibaca. Tidak ada batasan waktu terakhir untuk bertakziah dalam ajaran syariat yang suci. Boleh dilakukan pada malam ataupun siang hari, di rumah, di jalan, di masjid, di kubur, atau tempat-tempat lainnya. Ya. Kata penulis, "Wasawan kana dzalika fil bait", bisa dilakukan di rumah. Au fit tariq, bahkan pas ketemu di jalan. Misalnya setelah 4 hari ketemu di jalan sama keluarga dukanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Akhi, anak kemarin dengar katanya ibu antum meninggal. Iya, Mas. Sabar ya. Itu terjadi di mana? Di jalanan. Atau terjadinya di masjid. Meninggalnya subuh. Penguburannya jam 10. Nanti anak laki-lakinya atau suaminya kan pasti ke masjid. Apa iya ada orang ditinggalkan meninggal lalu dengan alasan sedih jadi nggak ke masjid? Boleh atau tidak? Laki-laki tetap harus ke masjid untuk sholat berjamaah, kecuali ada 4 uzur: sakit, safar, ada kebutuhan yang sangat mendesak yang tidak mungkin ditinggalkan. Satu lagi apa? Hujan deras. Nggak ada di situ karena sedih ditinggal wafat istri. Suaminya harus tetap pergi ke masjid. Nah, pas sholat zuhur, kemudian kita lihat ini dia meninggal tadi istrinya. Ya. Kita kebetulan mungkin belum sempat ke rumahnya karena jam kerja misalnya. Kebetulan ketemu di masjid, kemudian kita takziah dengan dia.
Begitu juga bisa terjadi di kuburan. Misalnya kita tidak sempat untuk datang ke rumah keluarga duka, tapi kita dapat broadcast, insya Allah jenazah akan disolatkan di Masjid Baitul Mubarak dan akan langsung dibawa ke Karyangau. Kebetulan tempat kita kerja di Karyangau. Kayaknya kalau saya ke Baitul Mubarak terus ikut lagi kayaknya nggak sempat sudah. Ini juga hari kerja misalnya, hari Senin lagi. Akhirnya kita nunggu saja di kuburan. Begitu dia datang, mayatnya dikubur, kita lihat ada istrinya. Kalau istrinya janganlah ya, laki-laki. Kita lihat ada keluarga laki-lakinya, bapaknya ke anaknya atau saudaranya, lalu kemudian kita takziah, dikubur. Maka itu semua bisa dikerjakan. Lanjut. Beliau juga berkata, namun bergegas dalam melakukan takziah tentu lebih utama dan boleh juga dilakukan setelah 3 hari dari kematian karena tidak adanya dalil yang membatasinya. Al-Allamah Ibnu Utsaimin rahimahullah berkata, waktu takziah itu dimulai sejak kematian atau sejak tertimpanya musibah, jika takziah itu untuk selain kematian, hingga musibah tersebut dapat dilupakan dan hilang dari jiwa orang yang tertimpa musibah. Karena maksud dari takziah itu bukanlah ucapan selamat atau penghormatan, namun maksud darinya tak lain adalah untuk memberikan kekuatan kepada orang yang tertimpa musibah dalam menghadapi beban musibah tersebut serta mengharap pahala darinya. Boleh diberi catatan di dekat situ, dekat poin ke 3 ya. Boleh diberi catatan. Bedakan antara pengajian yang sengaja disetting untuk takziah dengan nasihat atau penjelasan hukum yang dilakukan seorang ustadz saat ditanya oleh keluarga duka. Bedakan antara pengajian takziah yang memang sengaja disetting, dicari ustadznya, dan kadang-kadang disetting 3 hari 3 ustadz berbeda-beda, dengan nasihat atau penjelasan hukum manakala seorang ustadz datang bertakziah lalu dia ditanya oleh keluarga duka. Bedakan ya. Jadi nanti jangan sampai kita terburu-buru lalu menyebarkan, tadi loh Ustadz Fulan, tadi loh Ustadz Mufli, kita lihat di keluarganya Fulan itu dia kajian, boleh-boleh aja. Atau misalnya terjadi sebuah perbedaan pendapat, nggak boleh akhi kita bikin pengajian saat takziah. Loh aku dulu lihat Ustadz Fulan itu waktu meninggalnya istrinya si Fulan, di situ dia bikin kajian. Padahal bukan kajian, melainkan apa? Dia duduk takziah, kemudian keluarga duka bertanya. Keluarga duka bilang begini, itu loh mumpung ada ustadz, coba tanya dulu. Soalnya kan tadi itu sempat ada, ya dalam tanda kutip, ada keributan di antara keluarga tentang salah satu masalah warisan. Misalnya rumah ini. Ya, ada ikhwan, saya pernah melayat. Intinya dari pembicaraan itu akhirnya tersebut bahwa rumah yang mereka tempati itu tanahnya tanah orang tua, tapi bangunannya si mayit, dan akan sangat sulit bagi mereka untuk membagi ini berapa haknya orang tua, berapa anaknya istrinya si mayit, karena tanah dan bangunan berada di tempat yang sama, tidak terpisah, dia jadi satu. Tapi nominal yang keluar, harga tanah dengan harga bangunan itu berbeda-beda di antara mereka. Ya kan? Kemudian saya datang, lalu kemudian ditanyain. Ya. Pernah saya lakukan sebenarnya di kasus yang ikhwan yang saya bilang tadi, wafat, kemudian saya datang melayat, kemudian ada orang salaman,
Lama nggak ketemu. Itu kejadiannya sama semua. Di rumah yang sama. Kemudian saya datang di malam kedua karena keluarganya minta, Ustadz minta tolong. Ini bukan pengajian, tapi kami sedang berbeda pendapat dalam masalah waris. Saya datanglah malam kedua. Nggak ngundang siapa-siapa, hanya keluarga duka saja. Begini Ustadz, sebenarnya rumah ini tanahnya milik Bapak. Bangunannya milik mayit, rahimahullah. Ini kayak apa baginya ini? Karena kan Bapak masih punya anak-anak yang lain. Bangunan ini punyanya mayit masih ada, dia tinggalkan istri sama anak-anaknya. Kayak apa cara baginya ini? Maka saya datang ke situ. Kalau orang tidak tanya-tanya dulu, kalau orang tidak tabayun, mereka kira saya ngapain? Bikin pengajian. Padahal sedang membantu menyelesaikan masalah hukum di antara keluarga. Gitu. Jadi kita juga jangan terburu-buru ya. Sebagaimana saya beberapa kali kesempatan saya bilang, bedakan antara keripik singkong dengan prasmanan yang ada di keluarga duka. Jangan kita nanti lisan ini lebih cepat daripada otak. Datang ke situ mengingkari. Oh ini mayat ini meratap ini semua ini makanan. Apa nih keripik singkong? Apa nih terang bulan? Padahal beda. Keripik singkong itu kita bisa asumsikan ada orang dari luar. Kemudian dia datang menghibur, bawain apa? Keripik singkong. Boleh atau tidak? Malah sunnah, ntar gigi dibaca. Babnya sebentar lagi kita akan baca. Malah kita disunahkan bawakan makanan. Beda kalau tiba-tiba itu keluarganya bikin prasmanan, ada siapkan makanan, ada nasi, ada apa-apa begitu. Memang sengaja disiapkan adanya catering buat makan-makan, atau adanya besek. Tahu kan keranjang plastik, dikasih plastik, di dalamnya ada nasi, telur rebus. Antum udah pernah dapat apa aja? Tempe apa gitu kan? Yang memang sudah ditata. Beda. Kitanya jangan terburu-buru. Ya. Saya kadang-kadang, ya jujur saya kadang-kadang jengkel dengan sebagian orang yang belajar, tapi ilmunya itu nggak direm dulu dengan cara dianalisis gitu. Masalahnya langsung keluar dalil-dalil yang tidak pada tempatnya. Jadi catatannya tadi, bedakan antara orang memang menyengaja bikin settingan pengajian, mengundang ustadz, kemudian ada di situ ceramah ramai-ramai begitu, dengan adanya seorang ustadz datang melayat, lalu kemudian ditanya tentang masalah hukum, dia menjelaskan. Begitu. Lanjut. Poin keempat, disunahkan dalam bertakziah agar kerabat keluarga orang yang meninggal atau para tetangga mereka membuatkan makanan yang dapat mengenyangkan. Hal ini berdasarkan hadis Abdullah bin Ja'far radhiyallahu anhu, ia berkata, tatkala datang pembawa berita kematian Ja'far yang telah mati syahid, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Isna'u li ali Ja'farin ta'aman, faqad atahum ma yushghiluhum aw amrun yushghiluhum." Buatkanlah makanan untuk keluarga Ja'far karena mereka telah ditimpa oleh sesuatu yang membuat mereka sibuk atau urusan yang membuat mereka sibuk. Tadi Abdullah bin Ja'far di situ apa? Radhiyallahu. Di sini radhiyallahu anhu. Anhu atau anhuma? Di sini anhu. Cetakan. Oh, tapi antum baca apa? Anhu. Kenapa? Anaknya Ja'far kan? Iya. Yang benar radhiyallahu anhuma karena Ja'far itu sahabat dan Abdullah anaknya juga sahabat. Tapi kalau Ja'farnya saja maka radhiyallahu anhu. Karena Ja'far bin Abi Thalib, Abu Thalib itu mati kafir. Jadi kalau Ja'far radhiyallahu anhu, yang sahabat dianya saja, bapaknya yang disebut dengan setelah bin itu bukan sahabat. Beda dengan Abdullah bin Ja'far, Abdullahnya sahabat, Ja'farnya sahabat. Nama yang disebut sebelum bin dengan yang sesudah bin, dua-duanya sahabat, maka radhiyallahu anhuma. Disebutkan oleh penulis, as-sunnatu fil aza an yasna'a aqaribu ahli al-mayyiti au jiranuhum ta'aman yushbi'uhum. Di antara sunnah di dalam bertakziah adalah keluarganya mayit, karib kerabatnya, tapi maksudnya yang datang-datang dari luar ya, atau yang rumahnya itu bertetanggaan, bukan yang di dalam rumah kemudian di situ mereka
bikin masak-masak ya. Keluarga-keluarganya yang berada di sekitarannya, begitu juga tetangga-tetangganya disunnahkan untuk membuatkan makanan bagi keluarga duka. Karena biasanya orang kalau bersedih, maka mereka tidak sempat lagi untuk memikirkan diri sendiri, tidak siap untuk masak, untuk makan, itu sudah tidak kepikiran. Maka disunahkan bagi karib kerabatnya atau tetangga-tetangganya datang dengan membawakan makanan. Entah mereka masak sendiri, entah mereka belikan. Jadi kalau kita sedang melayat, kadang-kadang kita lihat misalnya ada nasi padang 2 kresek merah. Berapa isinya itu kira-kira ya? Mungkin ada 10-20 kotak lah. Ya kan? 20 kotak. Yang datang, yang bawakan siapa? Misalnya sepupunya yang dari misalnya meninggalnya di Jalan Minyak, sepupunya yang dari Kelandasan lewat rumah makan Padang, beli 20 kotak dibawakan. Nanti ada yang datang dari tempat lain, ini kayaknya dia sukanya keripik aja nih, bawakan keripik singkong. Ada yang bawakan terang bulan. Kalau keluarga saya dulu, om saya meninggal, maka ada sepupu saya rumahnya di atas, maka dia masak-masak. Tapi buat keluarganya yang datang. Jadi misalnya datang si Anu, datang si sepupu yang lain, datangnya tante, datang om yang lain. Jadi kalau sudah jelang jam makan siang atau pas jam makan malam ditanya, om makan sudah om, di atas sudah disiapkan. Tapi yang siapkan bukan rumah duka. Yang siapkan adalah keluarga yang ada rumahnya di tempat yang lain. Jadi nanti kalau ada tamu-tamu yang datang, dipertimbangkan apalagi yang jauh. Misalnya kita meninggalnya di Balikpapan, keluarga kita. Ada sepupu kita dari Petung. Sepupu kita datang dari Penajam, dari Grogot. Coba kalau dia sudah datang ke sini terus dia makan gak ada yang siapkan, dia suruh keluar lagi. Kan kasihan. Ya, maka di antara keluarga itu ada yang di rumah yang lain bikin makanan, jadi keluarga yang datang dari jauh dikasih makannya di rumah sebelah begitu. Bukan di rumah keluarga duka. Ini termasuk sunnah. Nabi SAW ketika meninggalnya Ja'far, maka beliau mengatakan ista'u li ali Ja'far ta'aman. Ayo kalian buatkan makanan buat keluarganya Ja'far. Faqad atahum ma yushghiluhum. Ada kematian yang membuat mereka sedang bersedih dan menghanyutkan mereka dari sempat untuk masak atau makan. Lanjut. Diriwayatkan dari Asma binti Umais radhiyallahu anha, dia berkata, tatkala Ja'far tertimpa musibah yakni mati syahid, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam kembali ke keluarganya. Lalu beliau bersabda, "Inna ala Ja'far qad syughilu bi sya'ni mayyitihim, fasna'u lahum ta'aman." Sesungguhnya keluarga Ja'far telah disibukkan oleh urusan jenazah mereka, karenanya buatkanlah makanan untuk mereka. Abdullah berkata, hal itu masih menjadi sunnah atau kebiasaan hingga akhirnya sekarang mulai ditinggalkan. Ya, ini perlu kita lihat ya. Famazalat sunnatan hatta kana hadithan faturika. Sebenarnya ini termasuk sunnah ya, yang dari dulu Nabi SAW sosialisasikan. Nabi ajarkan kepada kaum muslimin. Sampai kemudian ini dianggap sebuah hal baru yang lama-lama akhirnya ditinggalkan. Sampai pada masa sekarang akhirnya dianggap orang sesuatu yang sudah asing dan lama-lama akhirnya ditinggalkan. Apa yang sekarang lebih subur? Yang lebih subur adalah yang sebaliknya. Yaitu justru yang berduka yang siapkan makannya. Sudah berduka, keluar lagi uangnya, kadang-kadang ada uangnya harus ngutang lagi sama tetangganya. Sementara yang meninggal ini tidak meninggalkan lagi warisannya. Jadi sudah terjatuh, tertusuk paku, tertimpa tangga pula. Dan roboh lagi rumahnya. Karena sudah meninggal, harus ngutang lagi, nyiapin orang makan, sibuk, habis itu utangnya mulai bertumpuk-tumpuk. Habis kenangan meninggalnya suami, istri masih terlilit utang lagi. Gara-gara menyiapkan 100 kotak atau 100 besek lengkap dengan amplop-amplopnya. Belum lagi sewa sound systemnya. Karena waktu itu juga orangnya ramai, akhirnya dibuatkan lagi tendanya.
tarubnya. Apa sih itu namanya kalau tenda itu? Tarub itu ya. Siapkan lagi tarubnya. Ustadznya lagi dikasih amplopnya. Jadi kasihan orang. Yang lebih subur di masyarakat kita zaman sekarang ini adalah justru yang sedang berduka, yang menyiapkan itu semua. Yang harusnya disuburkan adalah orang yang datang dari luar, dia yang bawa makanan dan membantu keluarga yang sedang tertimpa kedukaan. Gitu. Lanjut. Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, aku lebih senang bila tetangga orang yang meninggal atau para kerabatnya mau membuatkan makanan yang dapat membuat mereka kenyang pada hari kematiannya dan juga malam harinya. Karena hal itu hukumnya adalah sunnah sekaligus pengingat yang mulia, serta hal itu merupakan perbuatan orang-orang soleh sebelum dan sesudah kita. Ya. Kalau ada yang berkata, kami bermadzhab Syafi'i, maka kita katakan mazhabnya Imam Syafi'i adalah sunnah bagi yang di luar, tetangga maupun kerabatnya, mereka yang datang ke rumah duka lalu membawakan makanan atau membuatkannya. Bukan sebaliknya. Kalau Anda betul-betul bermadzhab Syafi'i, bukan justru menyediakan makanan dan dibebankan kepada keluarga duka. Lanjut. Imam Ibnu Qudamah rahimahullah berkata, secara global sesungguhnya disunahkan membuatkan makanan untuk keluarga duka dan dikirimkan kepada mereka sebagai bentuk pertolongan dan untuk menutupi duka hati mereka. Karena bisa jadi mereka disibukkan oleh musibah yang menimpa dan dengan orang-orang yang mendatangi mereka, sehingga mereka tidak sempat membuatkan makanan untuk diri mereka sendiri. Boleh dicatat ke situ. Belum lagi sebagian keluarga datang dari jauh. Dicatatnya di dekat bukunya saja sebenarnya. Belum lagi sebagian keluarga datang dari jauh. Keluarga kita meninggal di Balikpapan, datanglah yang dari Bontang, yang dari Samarinda, dari Penajam dan seterusnya. Di mana mereka juga pasti lapar, namanya orang safar. Maka di situ keluarga duka sangat butuh bantuan adanya orang-orang yang membawakan makanan supaya yang datang dari jauh datang dengan harus safar, maka mereka pun ada makanan. Lalu kemudian Ibnu Qudamah menjelaskan bahwa jika didesak oleh suatu kebutuhan untuk membuat makanan, maka keluarga duka boleh menyediakannya, karena bisa jadi mereka didatangi oleh orang-orang yang ingin menghadiri pengurusan jenazah yang berasal dari desa ataupun tempat-tempat yang jauh lalu menginap di rumah duka, sehingga tidak memungkinkan bagi mereka untuk tidak menjamu mereka sebagai tamu. Ini pendapat Ibnu Qudamah. Beliau berkata, "Annaha idza da'atil hajatu li islahi ahli al-mayyit li ta'am jaz." Adapun apabila ada kebutuhan di mana akhirnya masak itu pun dilakukan di rumahnya keluarga duka, maka itu boleh jika memang ada kebutuhan. Seperti beliau contohkan, bisa jadi keluarganya mayit itu datang dari tempat-tempat yang sangat jauh dan tidak memungkinkan bagi mereka untuk membiarkan keluarga sudah datang dari jauh lalu nggak ada makanan. Ya. Jadi bisa saja makanan itu tetap dimasak di rumah keluarga duka, tetapi dalam rangka sebuah hajat yang memang mau tidak mau. Ya. Misalnya, mama kita meninggal, kebetulan rumahnya mama itu cukup luas, karena mama-mama kita zaman dulu nggak ngerti riba, jadi mereka nabung, akhirnya punya rumah yang luas-luas. Ya, tanahnya itu besar-besar. Mama kita meninggal, saudara-saudaranya datang, ya kan, acil-acil yang lain datang, kemudian sepupu-sepupu semua berdatangan, bahkan dari tempat-tempat yang jauh, dan mereka tidak menginap di hotel, mereka menginap di rumah yang luas ini. Nah, sepupu-sepupu, acil-acil, tante-tante ini makannya dari mana? Kalau memang seperti yang saya bilang tadi, saya pengalaman sepupu saya di rumah yang ada di atas, maksudnya kayak di Gunung Guntur itu kan ada beberapa rumah itu kan bertanya nanjak-nanjak ya. Sepupu saya yang paling atas dia yang masak buat semua yang melayat yang ada di bawah. Tapi kalau misalnya tidak mungkin kan, ya masaknya di situ karena rumahnya luas, maka bisa jadi ada sepupu yang datang dari luar bawa beras, ada yang bawakan ayamnya, ada yang bawakan telurnya, mentahan semua. Terus
dia bilang sama kita, kakak diam aja ya, biar kami saja yang masak. Istrimu istirahat aja di kamar aja, enggak apa-apa, nanti biar sepupu-sepupu yang lain yang masak. Jadi rumahnya sebagai tempat masaknya, yang masak keluarga, bahannya datang dari luar, dibuatkan buat keluarga yang memang datang dari berjauhan. Bisa dipahami nih? Lanjut. Ibnu Qudamah juga berkata, disunahkan bertakziah kepada semua keluarga yang tertimpa musibah, baik yang dewasa maupun yang masih kecil. Khususnya disunahkan bagi orang-orang pilihan dan orang-orang yang terpandang di antara mereka, agar yang lain dapat mengikuti jejak kebaikannya. Demikian pula orang yang lemah dalam menghadapi musibah di antara mereka, karena ia membutuhkan takziah tersebut. Guru kami Imam Abdul Aziz bin Baz rahimahullah berkata, disunahkan bertakziah kepada keluarga duka tanpa diadakannya suatu acara ataupun perkumpulan tertentu, dan disyariatkan bagi setiap muslim untuk bertakziah kepada saudaranya, yaitu setelah keluarnya roh orang yang meninggal, baik di rumah, di jalan, di masjid ataupun di kubur. Baik takziah itu dilakukan sebelum sholat maupun setelahnya. Jika dia menemuinya, maka disyariatkan baginya untuk berjabat tangan dengannya serta mendoakannya dengan doa yang sesuai. Dan jika orang yang meninggal tersebut seorang muslim, maka dia mendoakannya semoga mendapatkan ampunan dan rahmat. Demikian halnya kaum perempuan juga melakukannya dengan sesama mereka. Sebagian mereka bertakziah kepada sebagian yang lain. Seorang laki-laki boleh bertakziah kepada seorang perempuan dan juga sebaliknya, namun tanpa adanya khalwat dan jabat tangan bila perempuan itu bukanlah mahramnya. Sebagian orang ada yang berkata, saya baru hijrah, saya ingin ikut pengajian, saya ingin belajar Islam, tapi saya bingung mulai dari mana saya harus belajar. Ada lagi yang berkata, saya mau ikut kajian, tapi setelah sampai di tempat kajian, rupanya pembahasan sudah ada di tengah buku. Sebagian teman-teman yang ikut kajian online, kadang ada yang berkata, saya kalau ikut kajian online 1-2 jam, terus terang kadang kurang fokus. Itulah kenapa Mufid Islamic Academy atau MIA hadir di tengah-tengah kaum muslimin untuk menawarkan metodologi pembelajaran melalui kitab-kitab para ulama secara terstruktur dan berjenjang. Di Mufid Islamic Academy, kita belajar Islam dari dasar. Belajarnya secara runut dan sistematis. Kurikulum disusun sesuai dengan kebutuhan, khususnya bagi orang-orang yang baru hijrah atau yang baru ingin belajar Islam. Materi pelajaran menggunakan kitab-kitab para ulama dan dibahas dengan video pendek yang mudah dipahami. Penjelasan disertai contoh sederhana dan analogi yang memudahkan. Video materi diproduksi high quality baik audio maupun visual. Diajarkan dalam beberapa level atau mustawa, dan ada ujian serta sertifikasi kenaikan level atau mustawa. Untuk informasi lebih lanjut tentang pendaftaran, teman-teman bisa mengakses di media sosial Mufid TV Official, baik yang ada di Telegram, YouTube, Instagram, maupun di Facebook. Sebelum saya tutup, di sini ada mungkin 2 hal yang sangat penting, yaitu perkataan Syekh bin Baz, as-sunnatu at-ta'ziyatu li ahli musab min ghairi kaifiyatin muayyanatin wala ijtima'in muayyan. Yang sesuai dengan sunnah adalah takziah itu kepada keluarga yang tertimpa musibah tanpa ada tata cara khusus dan tanpa ada perkumpulan khusus, tanpa ada seremoni khusus. Dan yang terakhir tadi disebutkan, wa al-mar'atu wa yu'azza ar-rajul mar'atu wal mar'atu ar-rajula lakin min duni khalwatin wala musafahah. Bisa saja laki-laki bertakziah kepada seorang perempuan, perempuan bertakziah kepada seorang laki-laki selama tidak ada ikhtilat dan berdua-duaan atau khalwat. Tidak boleh juga sambil takziah tapi salam-salaman jabat tangan yang bukan mahram. Begitu. Dan di sini juga disunahkan bagi perempuan agar mereka bertakziah dengan sesama perempuan. Catatan tadi ya, saya bilang tadi, kalau kita pergi takziah, kita bawa istri, kita tahu istri kadang-kadang tidak bisa kendalikan kalimat-kalimatnya, pesani memang sebelum dia mengacau di situ. Begitu. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah minggu depan di Istiqlal lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.